Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15, yaitu kelompok opium. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang opium. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Hasan Asrofi, biasa dipanggil Asad. Saya berasal dari kota Brebes, dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter. Hai semua, nama aku Muhammad Hasan Asrofi. Aku biasa dipanggil Azam atau seringnya dipanggil Azmi oleh teman-teman. Asal kotaku dari Jakarta, aku berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam. Kenalkan, nama aku Muhammad Hamka Syarial, aku dari Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamsamsuri, biasa dipanggil Ilham. Saya berasal dari Jombang. Saya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran. Perkenalkan, saya Mutiara Amelia, biasa dipanggil Mutiara, asal dari Madiun, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Nama saya Nabila Azhara Putri Sujarwo, biasa dipanggil Nabila. Saya berasal dari kota Sidoarjo, dan saya berasal dari Fakultas Farmasi, Prodi S1 Pendidikan Apoteker. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Hermawati. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Ekonomi Islam. Saya berasal dari Jakarta. Hai, perkenalkan nama aku Nabila Hairunisa, biasanya dipanggil Nabila. Aku berasal dari Ponorogo, dari Fakultas Vokasi, Prodi D3 Perpustakaan. Halo, aku Nadia Kadiana Putri, biasanya dipanggil Nadia. Aku dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Divanur Islami, biasa dipanggil Nadia. Saya berasal dari kota Surabaya, Fakultas Kedokteran Gigi, program studi Kedokteran Gigi. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Najma Fadila Fairuzalfa, biasa dipanggil Najma, asal kota dari Ngawi, Jawa Timur, asal fakultas dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, program studi Teknologi Hasil Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewanti Puspitasari, biasa dipanggil Tasya, asal saya dari Surabaya. Saya berasal dari Fakultas Vokasi, jurusan D3 Perpajakan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Nurul Handianti Putri Pratama Lasanti, bisa dipanggil Natasha atau Aca. Saya berasal dari Sidoarjo. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Opium atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, Papaver somniferum, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium. Nama opium juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan termasuk dalam narkotika jenis sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium. Opium memiliki Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium dengan kadar sekitar 10%. Beberapa karakteristik dari morfin yaitu morfin memiliki rasa yang pahit, morfin berbentuk tepung berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Salah satu kandungan opium adalah heroin. Heroin adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya sangat kuat. Heroin mempunyai kekuatan 2 kali lebih kuat daripada morfin. Kandungan kodein. Kodein merupakan garam atau turunan dari opium atau candu. Efek kodein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan juga lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan candu. Kandungan candu adalah getah tanaman Papaver somniferum yang didapatkan dengan menyadap buah yang tidak masak. Di kalangan pengguna, candu sering disebut dengan mada. Ciri-ciri dari tanaman opium adalah yang pertama adalah menghasilkan biji yang bisa dimakan manusia. Itu dikenal dengan nama biji kopi atau biji opium. Dan yang kedua adalah untuk memproduksi opium yang dapat digunakan oleh farmasi. Yang ketiga adalah untuk memproduksi alkaloid lain, terutama tein dan oribavin yang diproses oleh industri farmasi menjadi obat-obatan seperti hidrokodon dan oksikodon. Ciri-ciri lain dari tanaman opium atau popi ini adalah: 1. Memiliki tinggi 70-110 cm. Yang kedua, daunnya hijau lebar berkeluk-keluk. Yang ketiga, memiliki panjang 10-25 cm.
Yang keempat, tangkainya besar menjulang ke atas, keluar dari rumpun pohonnya. Yang kelima, tanaman opium ini berbunga. Biasanya bunganya berwarna merah, putih, ataupun kuning yang berbentuk seperti cangkir. Yang terakhir, tanaman opium memiliki buah berbentuk bulat seperti telur. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping penggunaan opium. Yang pertama yaitu dampak fisik penggunaan opium, yaitu kerusakan pada otak. Penggunaan opium menumbuhkan reseptor di sel otak. Reseptor ini muncul secara alami pada kondisi yang normal. Tetapi penggunaan opium menimbulkan reseptor yang terlalu banyak di sel otak sehingga menimbulkan kerusakan. Yang kemudian dapat mengakibatkan efek hilangnya rasa perih atau efek painkiller, melambatnya pernafasan, dan hilangnya kesadaran, sama seperti orang yang sedang dibius. Kemudian penggunaan opium dapat mengakibatkan otak ketagihan karena efek dari reseptor ini. Yang selanjutnya yaitu kerusakan pada sistem pernapasan. Karena penggunaan opium yang berlebihan dapat mengakibatkan depresi pada sistem pernapasan, sehingga pernapasan menjadi melambat. Pada dosis besar, opium dapat mengakibatkan pernapasan terhenti, sehingga organ tubuh kekurangan oksigen, bahkan dapat menjadi rusak. Yang selanjutnya yaitu kerusakan pada sistem pencernaan. Opium dapat memperlambat proses pencernaan. Karena itu, perut menjadi perih dan timbul rasa mual, hingga muntah-muntah. Efek dari opium ini yang disalahgunakan, terutama bagi orang yang ingin kurus, sehingga menggunakan opium dapat membuat mereka menahan lapar. Kemudian, penggunaan ini dapat mengakibatkan kecanduan dan efek berbahaya yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kerusakan pada liver. Liver dapat rusak karena penumpukan zat berbahaya yang masuk ke sistem metabolisme, terutama acetamitofen yang ada di opium. Pada penggunaan level akut, opium akan menyebabkan koma, bahkan kematian, ketika sistem otak, pernapasan, dan pencernaan rusak berat. Penghentian mendadak akan mengakibatkan reaksi keras dari tubuh yang disebut withdrawal atau biasa kita kenal dengan istilah sakau. Ini juga dapat mengakibatkan kematian. Kemudian selain dampak fisik, yang selanjutnya yaitu dampak sosial dari opium yang juga berbahaya dari penggunanya, yaitu pengguna opium tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik sehingga tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kemudian tidak bisa bergaul dengan lingkungan sekitar. Kemudian dapat menyebabkan kecanduan sehingga orang yang kecanduan ini cenderung untuk mengeluarkan uang dalam jumlah banyak hanya untuk membeli obat terlarang. Akibatnya adalah pengangguran, kemiskinan, pengucilan, hingga terdorongnya pengguna untuk melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan obat tersebut. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan penyebab dari pengguna opium atau pecandu opium. Jadi, yang pertama itu ada rasa ingin tahu yang tinggi atau rasa ingin coba-coba. Yang kedua itu memiliki teman yang menggunakan opium atau menjadi pecandu opium. Yang ketiga itu mungkin memiliki masalah yang sangat berat, ingin dihilangkan sejenak dengan menggunakan opium. Upaya pencegahan terhadap penyebaran dan penggunaan opium dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahayanya nafsa, khususnya mengenai opium. Kemudian yang kedua adalah dengan mengawasi pergerakan masyarakat. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan hukuman kepada para pengedar narkoba, khususnya opium, dengan hukuman yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek. Cara penggunaan opium. Jadi, cara penggunaan opium yaitu dengan mengambil getahnya terlebih dahulu dengan menyayat bunga menggunakan pisau. Lalu, getah tersebut dikeringkan dan menjadi opium mentah yang dapat diolah kembali. Opium yang sudah diolah biasa dikonsumsi langsung atau diminum bersama teh, kopi, atau dihisap dengan rokok atau dengan shisha, yaitu rokok alat. Manfaat opium. Jadi opium ini itu digunakan oleh dokter untuk pasien agar menghilangkan rasa sakit dan menenangkan si pasien, tapi dengan catatan dengan menggunakan kadar dosis tertentu yang sesuai dan memiliki efek samping antara lain itu bisa menyebabkan pasien mual, pandangannya terbatas,
pusing, dan jalur pernapasannya terhambat. Nah, apabila penggunaan opium ini digunakan secara ilegal dapat menyebabkan ketagihan dan kecanduan yang dapat merusak orang-orang tersebut yang menggunakan. Saya akan menjelaskan tentang cara penyimpanan opium. Cara penyimpanan opium yang pertama adalah simpan obat pada suhu ruangan. Yang kedua, jauhkan obat dari panas dan sinar matahari. Yang ketiga, jangan membekukan obat kecuali diperlukan oleh brosur kemasan. Yang keempat, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Dan yang terakhir, jangan membuang obat ke toilet atau menuangkannya ke drainase, kecuali diinfusikan seperti itu, karena itu bisa mengontaminasi lingkungan. Terima kasih.